Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Sigagana dari 10.6 dan saya bersekolah di SMA Yadika 3. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana tentang sejarahnya Paskibra. Paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka yang dimana pada tahun 1946 pasukan Paskibraka hanya berjumlah 5 orang saja, yang mengartikan bahwa Pancasila yaitu 3 putra dan 2 putri, yang dimana mereka itu bertugas ketika hari dimana hari upacara. Bahkan sampai sekarang juga bertambah menjadi anggota. Jadi total semua pasukan paskibra itu jadi 68, yang dimana terbagi 3 kelompok. Ada 17, terus ada juga 8 dan juga 45. Pasukan 17 itu adalah kelompok di mana mereka adalah pengawal. Barisan 8 adalah inti dari barisan, dan pasukan 45 adalah pasukan di mana pasukan tersebut juga sama-sama mengawal. Jadi pasukan paskibraka itu dipakai di hari nasional atau di hari 17 Agustus. Biasanya paskibraka itu dilatih bukan hanya sekedar untuk melatih fisik, melatih melatih mental, melatih tertib, tapi kita juga untuk melatih rasa persaudaraan kita, rasa tanah air kita, cinta tanah air kita. Dimana kalau udah memasuki Paskibra itu udah tidak mengenal namanya lagi teman-teman itu sudah menjadi satu keluarga, yang dimana kalau misalnya ada teman sakit, kita harus sakit semua. Jadi kalau misalnya inti dari Paskibra dan juga Paskibra adalah merupakan putra-putri terbaik bangsa, yang dimana kader pemimpin bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang melalui sistem dan mekanisme pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta penguatan aspek mental. Ingat, penguatan aspek mental, yang dimana kita harus cukup juga mempunyai kuat mental. Mungkin ada juga teman saya yang waktu itu mengikuti Paskibra. Dia sudah mendekati Hamin seminggu, yang dimana kalau misalnya kita pikir juga sebenarnya siapa sih yang nggak mau panas-panasan, lari-lari di tengah lapangan, terus push up, sit up, semua segala macam. Terus siapa juga yang mau omelin gitu kan. Ya sebenarnya kita juga harus butuh mental yang kuat, karena dimana ya kayak teman saya, mungkin dia memang mentalnya nggak kuat. Jadi kalau kita awalnya sih sebenarnya kita tidak menyetujui dia keluar, cuman karena kalau dari lihat sifatnya dan ciri-cirinya memang dia tidak ada niat untuk mengikuti Paskibra. Jadi ya udah, daripada orang yang nggak niat bikin hancur barisan aja, ya udah kita setuju aja untuk keluarkan dia dari Paskibraka gitu. Dan juga Paskibraka tuh juga mempunyai fisik agar memiliki kemampuan prima dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Dan Paskibra itu bukan hanya di sekolah. Paskibra itu memiliki tingkat kabupaten atau kota dan juga provinsi, bahkan sampai nasional. Dimana kalau sudah di nasional itu kita bisa mengibar di istana presiden, istana merdeka, dan dimana kita bisa mendapatkan rasa syukur dimana kita bisa sampai sini gitu. Jadi kalau menurut saya Paskibraka tuh adalah
pengibar yang benar-benar harus punya sikap mental yang kuat, yang dimana kalau misalnya kayak kalau sudah sampai di nasional itu apapun pekerjaan yang kita lamar pasti dapat diterima. Jadi gitu. Dan juga pada upacara bendera Hari Kemerdekaan biasanya paskibraka terdiri dari 68 orang. Betul. Yang dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok 17, kelompok 8 dan kelompok 45. Adapun anggota paskibra direkrut dari siswa jenjang SMA sampai SMK. Jadi teman-teman jangan beranggap kalau misalnya direkrut itu paskibraka yang udah lulus sekolah. Mungkin misalkan mungkin bisa ada. Dan kalau mungkin teman-teman berpikir gitu, ya kalau menurut saya sih salah. Enggak itu aja. Jadi kalau seleksi itu bisa dari SMA atau SMK, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi kalau mungkin teman-teman yang ikut seleksi minimal kalau saran saya yang dilihat itu adalah sikap dan tinggi. Jadi gitu. Dan juga anggota paskibraka di seluruh dunia tersebut direkrut dengan seleksi ketat yang berjenjang dari tingkat sekolah sampai tingkat nasional. Jadi untuk teman-teman yang ikut mungkin paskibranya di sekolah, jangan patah semangat, tetap harus berpikir positif, dimana harus bisa punya rasa untuk gue harus bisa sampai di nasional. Jadi sekian itu aja teman-teman dari sejarah paskibraka. Terima kasih.